Wasiwakin, begitu juga bersiwak, ya. Wa ghairi dzalika, dan seterusnya. Nah, siwak ini memang Rasulullah SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya tidak merepotkan, memberatkan umatku, tidak bikin repot, tidak bikin susah, tidak bikin berabe, maka saya wajibkan umatku untuk selalu bersiwak ketika sholat. Saking pentingnya siwakannya. Boleh, yang paling bagus siwakan itu adalah dengan kayu siwak yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang sudah banyak, kalau kita mau beli di Jakarta juga udah banyak. Kalau dulu nungguin orang pegang haji, ya. Sekarang sudah banyak, kita bisa beli dengan niat kita ingin menjalankan sunnah itu. Bahkan bukan sholat Jumat doang, setiap sholat. Dikatakan dalam hadis, rakaatani bisiwaki, 2 rakaat sholat yang dikerjakan dengan bersiwak, afdalu min sab'ina raka'atin bi ghairi siwak. Lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada mengerjakan sholat sunat atau sholat 70 rakaat yang tidak pakai siwak, gitu. Jadi kalau memang sudah tahu, ya tinggal kita mau nggak jalanin itu, ya, supaya kita dapat pahala gitu. Sebab pahalanya besar sekali. Sampai Nabi mengatakan 2 rakaat pakai siwak itu masih lebih bagus daripada 70 rakaat. Ya. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Ya. Di rumah juga kalau bisa, ya dibiasain, ya, bukan hanya di masjid, terutama untuk keluarga kita. Yang berikutnya at-tatayyubu lirrajuli, memakai wangi-wangian, ya, bagi laki-laki yang akan pergi sholat Jumat. Dikaitannya dengan sholat Jumat. Dan wangi-wangian itu wahwa ma khafya lamnuhu wa taharat raihatuhu, yang sekiranya tidak bikin warnanya itu tidak bikin nempel gitu loh. Jadi hendaknya pakai wangi-wangian yang warnanya tidak kelihatan. Yang penting baunya, ya. Di sini katakan wa taharat wa zaharat raihatuhu. Ya. Yang kelima tabkiru ilaiha. Ketika sholat Jumat disunatkan pagi-pagian, di awal gitulah. Kalau di Indonesia mungkin jam 10 sedang, ya, jam 10 atau setengah 11 gitu. Jangan setelah jam 11 kalau memang kita waktunya ada gitu. Walaupun belum ada orang di masjid nggak apa-apa gitu, ya. Tabkir, ya, kan kita pernah dengar sholat Jumat itu yang awal dapat onta, yang berikutnya dapat sapi, yang berikutnya dapat kambing, yang berikutnya lagi dapat ayam, dapat telur gitu. Ya kita tinggal itu untuk memudahkan kita memahami betapa perbedaan pahala orang yang bersegera untuk menghadiri sholat Jumat, ya. At-tabkiru ilaiha wa waqtuhu min tulu'il fajri, juga mulai setelah subuh, setelah masuk subuh. Jadi kalau kita mau sholat subuh di masjid, itu juga bisa diniatin untuk sekalian sholat Jumat. Kita nggak mau pulang lagi nggak apa-apa, itu sudah dapat tabkir namanya, ya.
Kapan ila khurujil imami ila jum'ati, sampai imamnya mulai untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, imam masuk untuk khutbah itu sudah habis waktu tabkir namanya. Ya, sunnahnya sudah nggak ada. Illa al-imama fala yusannu lahu at-tabkir. Yang disunatkan adalah makmum. Tapi bagi imam tidak disunatkan untuk awalan gitu. Ya, karena dia punya tugas. Tidak disunatkan seperti jamaah. Baik hadirin jamaah sekalian, masih banyak ya dalam kaitan dengan sunnah di dalam salat ini. Salat Jumat di sini ditulis sampai 9 macam sunnah ketika kita mau salat Jumat. Ya, 19 macam. Kita baru bahas tadi yang kelima, at-tabkir. Yang berikutnya adalah al-istighalu fi tariqihi. Apa yang dilakukan ketika berangkat dari rumah menuju ke salat Jumat. Ya, itu juga ada sunnahnya. Ya, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada giliran yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat dan bisa hadir kembali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.